Dulu ketika S1 itu tahu bahwa mengucapkan selamat kepada yang lain itu yang nggak pas, nggak tepat. Tapi setelah S2, S3, oh itu nggak apa-apa. Itu tandanya ilmunya berkurang, bukan bertambah, meskipun gelarnya bertambah. Dan itu adalah kerugian. Tanpa ada tambah iman, tanpa ada tambah ilmu, tanpa ada tambah ibadah, maka itu bukan keberuntungan, tapi itu adalah kerugian. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Pada umumnya manusia itu mencari kebahagiaan, mencari keberuntungan, mencari kesuksesan. Tapi banyak orang yang keliru. Banyak orang untuk mencari kesuksesan, untuk mencari keberuntungan, untuk mencari kebahagiaan, itu hanya dengan mencari harta. Ukurannya itu kalau hartanya tambah, maka dia membayangkan sukses atau bahagia. Atau ukurannya adalah kesehatan. Kalau badan itu sehat, itulah bahagia, itulah sukses. Atau ada lagi yang mengejar kedudukan, pangkat, itulah targetnya, sebagai target kebahagiaan, keberuntungan. Ada lagi yang ngejar wanita, mengira bahwa kebahagiaan itu di situ. Perlu diketahui bahwa tambahnya harta, tambahnya kesehatan, tambahnya kedudukan, tanpa ada tambah iman, tanpa ada tambah ilmu, tanpa ada tambah ibadah, maka itu bukan keberuntungan, tapi itu adalah kerugian. Itu adalah kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Kalau ada orang yang hartanya bertambah tapi imannya turun, maka itu adalah rugi. Kalau ada orang yang sehat, tambah sehat, tapi ilmunya berkurang, itu juga rugi. Termasuk, mohon maaf, yang tambah gelarnya tambah, gelar strata pendidikannya itu tambah, tapi kok ilmunya itu berkurang, maka itu juga rugi. Mending imam masjid nggak tambah nggak apa-apa, dokter andes jadilah. Tapi ilmunya bertambah. Karena ada orang yang gelarnya bertambah tapi ilmunya kurang. Bagaimana indikasi ilmu kurang? Dulu ketika masih S1 itu hafal sekali rukun iman, ya kan? Yang kemudian dengan rukun iman itu tahu bahwa orang non-Islam ya kafir. Kan tahu itu. Orang non-Islam ya pasti tidak masuk surga kalau non-Islam, kan gitu. Tapi ternyata setelah naik S2 tidak. Surga itu untuk semuanya. Enggak apa-apa, orang non-Islam juga bisa masuk surga. Karena urusan surga itu adalah urusan Allah, ya kan? Itu ilmunya bertambah atau berkurang? Kan berkurang. Lalu kemudian punya pemahaman semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Udahlah, toleransi aja semua. Jadi toleransi itu dianggap menyamakan semua. Dan ujungnya enggak apa-apa. Sana hari raya, kita ikut hari raya. Maka kita ucapkan juga selamat ini, selamat itu. Dulu ketika S1 itu tahu bahwa mengucapkan selamat kepada yang lain itu yang nggak pas, nggak tepat. Tapi setelah S2, S3, oh itu nggak apa-apa. Itu tandanya ilmunya berkurang, bukan bertambah, meskipun gelarnya bertambah. Dan itu adalah kerugian. Karena itu sama dengan membeli kesesatan dengan petunjuk, menukar kebenaran dengan kebatilan. Termasuk juga kalau ada orang yang bertambah sehat tapi ternyata berkurang ibadahnya,
Ini juga rugi. Saat sakit-sakitan itu rajin sholat, pas sehat malas sholat, ya kan? Termasuk juga orang yang tambah kedudukannya, ternyata kurang ibadahnya. Ini juga rugi. Sebelum menjabat apa itu? Apa eselon berapa? Ya kan? Eselon 2, ya kan? Masih belum punya eselon, itu rajin sekali ke masjid. Loh, pas punya eselon, itu malah nggak ke masjid. Ini rugi, ya kan? Rugi. Dan kalau kita lihat teladan-teladan kita dahulu, itulah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Itu tambah pangkat, tambah panjang dia sujudnya, tambah lama dia nangisnya. Umar bin Khattab kan begitu. Setelah menjabat sebagai khalifah, ya tambah nangis, tambah banyak nangisnya, tambah banyak ibadah. Sampai itulah salat subuh ada orang nyelinap menusuknya, dia tidak tahu, tidak terasa. Terasa ketika sudah berdarah-darah. Tambah khusyuk. Umar bin Abdul Aziz, iya begitu juga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu bagi kita, menambah iman bagi kita, menambah ibadah bagi kita. Dan kita ingatkan, yang dimaksud dengan tambah ilmu, ilmu itu maksudnya adalah ilmu yang bersumber Al-Quran dan Sunnah.